yang menggunakan kata memakan, aku memakan kue. Menulis, aku menulis buku, kamu melihatku, aku menyayangimu, kamu mencintaiku. Ya. Agar kegiatan kita jadi lebih berkah, jangan lupa ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Video kali ini mengenai tentang video pembelajaran. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pernah tidak kalian membaca sebuah cerita singkat yang berisi tentang guyonan atau berbau humor tetapi menjurus kepada kritik? Ayo. Ya benar. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu disebut sebagai teks anekdot atau anekdot. Nah, maksudnya Umi, ini dia bahwa teks anekdot itu ternyata tidak hanya berbentuk cerita. Pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga harus memuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran cerita tersebut secara umum. Nah, inilah disebut dengan pengertian cerita teks anekdot. Ini dia kesimpulan pengertian dari teks anekdot. Oh no! Teks dengan bentuk anekdot juga memiliki struktur yang berbeda. Struktur tersebut ada 5 macam dan wajib dimasukkan ke dalam sebuah teks berbentuk anekdot. Nah, yang pertama ada abstraksi. Nah, abstraksi ini menjadi struktur teks humor paling awal yang ada di dalam sebuah teks bernama anekdot. Nah, abstrak ini ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua, itu ada orientasi. Nah, orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga, ada krisis. Nah, krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik ya, atau sesuatu yang unik yang tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulis itu sendiri. Yang keempat, reaksi. Nah, reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Yang terakhir itu ada koda. Nah, koda merupakan bagian penutup dari cerita dalam sebuah teks tersebut. Nah, fungsi dari adanya struktur teks anekdot untuk membuat teks menjadi lebih rapi dan teratur, dan perlu diingat bahwa struktur teks anekdot tidak berurutan seperti kita mau membuat cerita teks anekdot sendiri ya. Kita membuat awalnya itu orientasi langsung ke krisis ya, atau kita membuat krisis dulu baru selanjutnya orientasi dan koda. Nah, ini tidak pernah terjadi. Jadi kita harus pahami supaya kita dapat membedakan dan lebih mengerti tentang pengertian teks anekdot itu seperti apa. Nah, kita harus tahu juga nih ciri-ciri teks anekdot itu sendiri. 1. Berupa teks yang mendekati perumpamaan. Nah, ternyata perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng, layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi atau ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Contohnya, kita bisa membuka buku kita pada halaman 82. Di sana ada contoh ya teks anekdot itu sendiri,
yaitu keledai membaca buku. Jadi bagaimana mungkin keledai bisa membaca buku? Nah, ini dia ya yang dimaksud dari perumpamaan teks anekdot mendekati seperti dongeng. Oke. Yang kedua, yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau orang-orang penting. Nah, biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Contoh seperti orang-orang pemerintah atau DPR, MPR, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat humor, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda, semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri kita yang sudah menjadi rahasia umum. Nah, contohnya itu kita bisa baca di halaman 81. Oke. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Nah, ini mungkin juga dapat menjadi salah satu ya tujuan dari dibuatnya sebuah teks tersebut ya. Teks berupa anekdot, di mana pembuatannya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Nah, ini juga bisa kita lihat contohnya seperti kontes stand up comedy. Di sana mereka tidak hanya disuguhkan lawakan saja, namun tetap ada pesan yang disampaikan atau humor semata. Beda ya antara lawakan dengan anekdot. Kemudian selain adanya struktur dan ciri-ciri teks anekdot, dalam sebuah teks berbentuk anekdot juga memiliki kaidah teks anekdot atau kita sebut sebagai kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja kaidah tersebut? Yang pertama yaitu memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Nah, kalimat retorik itu apa, Umi? Ya, kalimat retorik ialah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, kita kan pelajar, harusnya kita belajar kan? Nah, sudah tahu ya, kalau kita itu pelajar dan sudah tentu kita belajar. Nah, ini kan tidak membutuhkan jawaban. Atau kita buat contoh yang berikutnya. Sampah itu bau sekali ya. Aduh, aku pusing. Nah, kita sudah tahu bahwa sampah itu bau, jadi tidak perlu ada jawaban. Kemudian menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa itu menggunakan konjungsi. Nah, konjungsinya ini seperti sesudah itu, setelah itu, dan selanjutnya. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Contohnya, kemarin, waktu silam, dahulu kala, suatu ketika, saat itu, dan sebagainya. Terus yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Contohnya memakan, kita bisa menggunakan kata memakan. Aku memakan kue. Menulis, aku menulis buku. Kamu melihatku. Aku menyayangimu. Kamu mencintaiku. Ya. Oh no. Wah, banyak ya contoh kata kerja yang bisa kita buat. Nah, yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Jangan lupa salat ya. Jangan lupa bahagia dan tersenyum ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya kata serunya menunjukkan itu bagian daripada kalimat perintah. Kemudian yang berikutnya dibuat secara berurut dan kronologis. Nah, maksudnya kronologis di sini ialah menceritakan tentang sebuah kejadian secara ringkas dari awal cerita teks anekdot tersebut. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya.